sebagai mahasiswa sejarah di UNES. Kampus yang katanya konservasi tapi seringnya mengkonservasi rasa kantuk di kelas. Saya punya hayalan tingkat tinggi. Gimana kalau dosen saya itu Ichiro Oda-sensei? Dijamin, ruang kuliah bakal penuh sesak. Bahkan mungkin ada yang rela tidur di selasar cuma demi dapat spot duduk. Ngantuk? Mana sempat. Setiap perkuliahan pasti isinya plot twist, pertarungan apik, dan komedi yang bikin perut mules. Mungkin nilai ujian bakal dinilai dari seberapa bisa kita menjelaskan kenapa Luffy itu bukan sekadar bajak laut, tapi sejarawan sejati yang tak sengaja mencari harta karun. Tapi, ya sudahlah, sadar diri. Tidak semua orang punya cita rasa anime yang tinggi kayak saya. Mereka mungkin cuma tahu One Piece itu. Kartun bapak-bapak berambut gondrong yang melar-melar. Padahal, bro, mbak, One Piece itu kuliah sejarah yang dikemas dalam bentuk petualangan. Mencari harta karun, Oda Sensei, dengan segala kecerdasannya, berhasil menyuntikkan pelajaran sejarah yang bikin jidat mengernyit karena mikir keras, bukan karena bosan ke dalam cerita yang kocak dan penuh aksi. Jadi, kalau ada yang bilang, itu cuma anime anak-anak, saya sih cuma bisa nyengir sambil mikir, dia belum tahu aja rasanya. Diceramahi Gorosei tentang kebusukan pemerintah dunia, Void Century, dosen pembimbing skripsi paling misterius. Salah satu mata kuliah paling menarik di One Piece adalah soal Void Century. Bayangkan, ada sejarah 1 abad yang hilang, sengaja dihapus oleh penguasa dunia. Ibaratnya, itu seperti ada dosen yang tiba-tiba menghilangkan 1 bab dari silabus mata kuliah. Dan kita sebagai mahasiswa disuruh mencari tahu sendiri isinya. Ngeri kan? Sebagai mahasiswa sejarah, saya jati merinding disko. Dulu saya kira penghilangan sejarah cuma ada di Baghdad, yang dibakar atau pemberontakan lokal yang dipendam. Ternyata, ada yang lebih epik lagi. 1 abad penuh lenyap begitu saja. Ini bukan cuma soal masa lalu. Ini soal siapa yang pegang kendali, siapa yang menulis sejarah. Dialah yang berkuasa. Seperti Gorosei dan Imusama yang bikin kita semua cuma bisa pasrah. Kalau Nick Robin jadi dosen, skripsi auto kelar. Ngomong-ngomong dosen idaman, saya rasa semua mahasiswa sejarah sepakat. Nick Robin wajib jadi dosen. Cantik, pintar, tahu segalanya tentang sejarah. Bahkan pemerintah dunia aja ketar-ketir sama dia. Bayangkan, Bu Robin masuk kelas, terus bilang, "Baik, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang Poneglyph. Siapa yang mau coba membacanya?" Wah, langsung rebutan. Dia itu tipe dosen yang gak cuma kasih materi, tapi juga ngajak kita riset sampai ke akar-akarnya. Bahkan rela jungkir balik demi data primer kayak mahasiswa tingkat akhir yang lagi pusing cari judul skripsi. Kalau saya punya dosen kayak Nick Robin, mungkin skripsi saya tentang analisis kekuasaan Imusama dalam perspektif hegemoni Antonio Gramsci udah kelar dari semester 3.